Bapak Ibu sekalian, sambil menikmati istirahat ya, apa yang ada di depan kita silakan diminum dulu ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu miftahul rahmah, an-nikahu miftahul barakah, an-nikahu miftahul rizqi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga Shahibul Hajat Bapak Haji Imran beserta Mas Syauki yang insya Allah hari Rabu esok hari lusa akan melaksanakan salah satu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat yang akan saya sampaikan wabil khusus untuk Mas Syauki, buat saya sendiri ya. Kalau bapak-bapak yang udah lama insya Allah nggak perlu dinasihatin lagi Pak Guru ya, sudah hatam nasihatnya. Insya Allah Mas Syauki ini akan menjadi pengantin baru, dan Bapak Ibu sekalian juga insya Allah saya sebut masih pengantin baru Pak Guru ya. Ya baru 10 tahun, ada yang baru 7 tahun seperti saya, ada yang baru 2 tahun. Mudah-mudahan keluarga kita wabil khusus yang sudah sekian tahun berlalu tetap abadi, tetap berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan pula anak-anak kita, cucu yang sudah punya cucu, mudah-mudahan mereka Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Itu harapan kita di awal kita melaksanakan akad nikah dengan perempuan atau wanita yang kita cintai. Tujuannya dalam ayat yang Allah tadi firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 1, tiada lain, tiada bukan adalah untuk menjadikan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya takut, tapi beda antara takut kita kepada Allah sama takut kita kepada hewan atau binatang. Kalau takutnya kita kepada hewan, menjauh atau mendekat Pak? Menjauh ya, karena kita takut diterkam ya. Tapi takutnya kepada Allah itu justru harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan yang paling utama dalam pernikahan itu untuk dijadikan kita itu sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dijadikan kita keluarga yang penuh dengan keberkahan ya. Tadi di awal saya sebutkan bahwa an-nikahu miftahur rizki. Miftahur rizki, pembuka rezeki. Rezekinya yang tadinya sendiri ketika sudah nikah bertambah, karena itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Miftahul barakah, membukakan pintu keberkahan. Bagaimana tidak berkah Pak? Kalau kita nikah, setiap saat, setiap waktu, hubungan kita dengan istri itu akan menjadi pahala. Perempuan atau wanita yang sudah jadi istri saat suami itu pergi untuk bekerja misalnya, kemudian dia antarkan sampai ke gerbang pintu bersalaman ya, itu akan mendatangkan
keberkahan bahkan pahala yang luar biasa. Baru salamannya aja, belum diketuk keningnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadikan rumah tangga kita itu untuk senantiasa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis Rasulullah SAW tadi yang dibacakan pula, an-nikahu sunnati, sebagian dari sekian banyak sunnah-sunnah Rasulullah adalah melangsungkan akad nikah. Ini salah satu daripada niat baik dari seorang laki-laki, terutama pada malam hari ini, Mas Sauki yang insya Allah nanti akan melangsungkan akad pernikahan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW yang diniatkan ibadah dalam hatinya untuk melangsungkan pernikahan. Nasihat wabil khusus untuk Mas Sauki, sengaja saya rekam, nanti dikirimkan buat istrinya calonnya. Mudah-mudahan nanti bisa mendengar jelas apa yang saya sampaikan, apa yang menjadi nasihat dalam malam hari ini untuk calon pengantin baru. Yang pertama yang harus kita perhatikan, ini juga bisa berlaku untuk kita, niat, perbaiki niat kita melangsungkan atau melaksanakan pernikahan itu jangan hanya dibayangkan tempat tidur saja. Tempat tidur namanya kalau sudah nikah apa Pak? Bulan madu Pak ya. Disebutnya bulan. Kalau bulan itu paling berapa hari? 30 hari. Kalau kita mikirnya cuma tempat tidur saat sudah melangsungkan pernikahan, sedangkan kita sebut pernikahan di situ bulan madu setelah nikah, waktunya sebentar kalau hanya itu. Tapi ini untuk jangka tahunan, bahkan sampai kita wafat, setia abadi dengan pasangan sampai ajal menjemput kita. Niat perbaharui niat. Bapak Ibu sekalian, kita semua yang masih menjadi pengantin baru baru 10 tahun, baru 12 tahun, bahkan mungkin lebih daripada itu, kita setiap hari perbaharui niat dalam menjalankan rumah tangga setelah pernikahan. Niatkan dalam hati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, calon pengantin atau calon wanita yang akan dijadikan istri untuk kita, dalam hadis Rasulullah SAW itu ada 4 ada 4. Yang pertama, kita lihat kecantikannya. Namun kecantikan ini relatif. Cantik menurut kita belum tentu cantik menurut orang lain, dan ada batasannya. Jadi tidak diprioritaskan, karena cantik tadi berbeda-beda, pandangan kita dengan orang lain berbeda-beda. Belum tentu orang lain menganggap istri kita cantik, tapi tetap di pandangan mata kita istri kita paling cantik. Ada batasnya. Waktu umur 17 tahun kelihatannya cantik, tapi coba kalau balikin jadi 71, cantiknya sudah pudar, mulai berkeriput, mulai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asalnya glowing menjadi keriput. Makanya cantik ada batas. Yang kedua, kita lihat keturunannya baik atau tidak. Ini juga tidak diprioritaskan. Kenapa? Karena sudah ada contohnya dari nabi-nabi terdahulu. Ayahnya seorang nabi, tapi anaknya pengkhianat. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ayahnya seorang nabi, anaknya tidak mengikuti jejak ayahnya. Jadi tidak diprioritaskan juga ini keturunan,
kalau seorang ulama bisa jadi anaknya bukan ulama atau bahkan lebih hina daripada itu, naudzubillah. Jadi ini yang kedua, lihat keturunannya baik atau tidak, dari mana asal usulnya. Dari mudah-mudahan yang dipilih oleh Mas Sauki ini ya, adalah wanita yang dari keturunan yang baik. Cantik tadi tidak diprioritaskan, karena bisa jadi cantik di mukanya, cantik zohirnya, belum tentu akhlaknya serupa dengan kecantikannya. Tapi kalau akhlaknya baik, sopan santun, insya Allah itu akhlak yang baik dan sopan santunnya akan mempercantik dirinya. Kemudian yang ketiga, lihat daripada kekayaannya, tetapi ini juga tidak jadi prioritas, supaya apa? Hidup kita tidak bergantung kepada orang tuanya. Yang perempuan, yang istri tidak bergantung karena lihat orang tua suaminya kaya, jadi dia bergantung pada orang tua suami atau mertua. Pun begitu, suami tidak melihat keadaan orang tua istri, karena dia kaya, bergantunglah hidupnya kepada orang tua istri atau mertua. Yang terakhir, lihat agamanya. Nah, kenapa agama diakhirkan dalam hadis ini? Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan agama itu terakhir. Kalau tidak ada kecantikan, kalau tidak ada keturunan yang baik, kalau tidak ada kekayaan yang melimpah, lihatlah agamanya. Kalau sudah kita lihat agamanya, insya Allah itu kecantikan, keturunan, dan kekayaan menyusul kemudian. Itu pentingnya kenapa agama diakhirkan dalam hadis ini. Ternyata titik atau poin yang paling penting adalah agama. Kita pilih orang atau perempuan cantik tapi agamanya tidak sesuai dengan kita harapkan. Kita pilih wanita yang kaya tapi agamanya tidak terjaga. Kita pilih keturunan yang baik tapi agamanya kurang baik. Itu tidak menjamin. Tapi kalau kita pilih agamanya, insya Allah tuh poin 1, 2, 3 akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di malam hari ini ya, kita yang sudah sekian tahun menikah, berumah tangga, terus diperbaharui niat kita agar dalam rumah tangga mendatangkan keberkahan, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kalau ingin bahagia dalam menjalankan rumah tangga, Mas Sauki nanti sama calon istrinya laksanakan yang namanya birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tua. Ini juga terkadang menjadi polemik Bapak Ibu sekalian. Di saat suami itu punya rezeki lebih, tentu dia punya niat pengen ngasih orang tua. Begitupun istri punya rezeki yang lebih, ingin mengasihi orang tuanya. Nah, ini di antara suami istri, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tentunya harus ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Mas Sauki dan calon istri dalam hal materi seperti itu, ketika kita punya rezeki mau ngasih orang tua, karena kita ingin birrul walidain, ya. Sebetulnya orang tua itu tidak terlalu mengharapkan itu, ya. Kalau kita sudah pisah rumah, ya. Sekarang Pak Haji Imron sebagai orang tua ada di Bonang, Mas Sauki nanti pindah bisa kemana. Nah, yang kepengen orang tua itu dikunjungi, minimal dikunjungi, tidak bawa apa-apapun tidak jadi masalah. Bahkan orang tua kita, kalau kita pulang kampung nih kayak kemarin ya, kayak kemarin kita lebaran pulang kampung, kita yang nggak bawa apa-apa, justru kita yang dibawain, ya, dibawain makanan-makanan dari kampung. Saking sayangnya orang tua kita kepada kita. Jadi harus ada komunikasi yang baik,
ya. Jangan sampai nanti sumput-sumputan, Pak. Ya. Istrinya mau ngasih tanpa sepengetahuan suami, suami mau ngasih tanpa sepengetahuan suami. Ini bahaya, nanti akan terjadi kesalahpahaman, akhirnya keluarganya berantakan. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Mas Sauki, walaupun singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya, ya. Niat, ya, kemudian birrul walidaini yang paling penting dalam menjalankan akad nikah, dan terakhir sebelum saya tutup, perbanyak istighfar dari sekarang, ya. Barangkali bahkan kita sebagai manusia biasa pasti banyak dosa dan salah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar itu kita akan terus memperbaiki niat tadi untuk menikah adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada perkataan dan yang saya sampaikan banyak kesalahan, ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Allah senantiasa menjaga keluarga kita, senantiasa Allah berikan keberkahan, dijadikan Allah sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang, Pak, ya. Semua mawaddah penuh dengan kasih sayang, warahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita jaga dalam rumah tangga kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.